Cerita berawal di sebuah supermarket di Korea dengan santainya tukang kasir asik main HP di saat ada beberapa pelanggan yang datang. Tanpa ia sadari ternyata mereka adalah kelompok orang yang akan merampok toko itu. Di saat si kasir menyuruh mereka untuk membayar duluan, 아저씨, 계산하고 드셔야죠. perampok itu menyuruh kasir untuk membuka laci uangnya. Tak lama dari itu seorang gadis datang belanja, dia tak sadar kalau orang yang di sekelilingnya adalah perampok. Ketika ia tahu dalam tasnya ada uang, gadis itu dengan santainya mengambil uang kembaliannya dari tas yang dibawa perampok itu. Lah, 뭐하냐? ya, gadis itu bernama Okju. Dia seorang mantan bodyguard khusus di sebuah perusahaan luar negeri. Setibanya di rumah, ia mendapatkan telepon dari sahabat lamanya yang bernama Balerina. Karena Balerina kemarin juga sibuk habis tampil balet, malam ini juga Balerina menyuruh Okju untuk datang ke kosnya. Karena mereka juga sudah lama tak bertemu, Okju pun segera OTW menuju kos-kosannya. Okju juga sempatkan untuk mampir di toko dan membeli beberapa minuman dan juga cemilan. Sesampai di rumahnya, beberapa kali dibel, Balerina tak membuka pintu itu. Okju pun langsung masuk aja, tapi di kos itu sangat sepi. Ketika ia melihat kotak kado di ranjang, ternyata Balerina memberikan pesan ke Okju untuk membalaskan dendamnya ke seseorang yang bernama Jeff Choi. Tak lama dari itu, Okju mencoba menelpon Balerina dan dering teleponnya ternyata berada di kamar mandi. Ia sangat terkejut setelah melihat Balerina sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Okju sangat sedih dan ia teringat di saat awal pertemuannya kembali bersama Balerina. Ketika itu di hari ulang tahunnya, Okju membeli kue ulang tahun di sebuah toko di tengah-tengah kota. Di saat itu juga Balerina ingat dengan ulang tahunnya Okju karena ternyata mereka dulunya satu kelas waktu masih di sekolah SMP. 장주 나 기억 안 나? 유아중학교 2학년 7반 최민희. Sejak itulah persahabatan mereka semakin dekat hingga sampai sekarang. Malam harinya, Okju mencoba cari tahu tentang Chef Choi di internet. Ia mencoba menghubungi dengan alasan memesan makanan, tetapi usahanya gagal karena Choi memutuskan obrolannya. Tak lama kemudian HP-nya Balerina ada telepon dari nomor yang tidak dikenal. Okju segera mengangkat, tapi dia hanya mendengarkan dan tanpa bicara apa-apa. Pria itu mengancam Balerina kalau sampai tidak datang ke tempat yang sudah dijanjikan, ia akan menghabisi Balerina dan juga orang-orang di dekatnya. 그때 네 친구고 뭐고 네 가족까지 연다 끊어줄 테니까. Tepat di jam yang ditentukan, Okju pun langsung menuju tempat itu. Ia memantau seorang pria berambut panjang dari kejauhan. Ternyata pria itu adalah Choi, persis dengan orang yang dimaksud sama Balerina. Okju pun terus membuntuti Choi hingga sampai ke rumahnya dan mengecek kondisi di sekitaran sana. Keesokan harinya, Okju menunggu di depan gerbang rumahnya Choi. Setelah Choi pergi, dengan pengalaman dan juga keahlian ketika menjadi bodyguard, dengan mudahnya membobol pintu rumahnya Choi. Okju pun segera memasang beberapa alat penyadap di beberapa ruangan rumah Choi. Ia juga membuka lemari besar di sana dan ia menemukan puluhan flashdisk yang lengkap dengan nama-nama seseorang wanita. Di laci itu juga menemukan namanya Balerina. Okju pun segera melihat isi dalam file flashdisk itu. Ternyata ada sebuah rekaman video ketika Balerina diperkaos seseorang yang memakai topeng. Ternyata itulah alasan kuat Balerina memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan karena Balerina juga tahu kalau Okju seorang bodyguard, ia memohon ke Okju yang terakhir kalinya untuk membalaskan dendamnya ke Choi.
Setelah kembali ke rumah, sampai malam hari pun Okju memantau alat penyadapnya yang sudah dipasang di rumah Choi. Tak lama dari itu, Okju mendengar Choi lagi teleponan sama seseorang. Di sana Choi janjian dengan seseorang besok akan datang ke sebuah klub. Choi akan mencari mangsa di sana. 혹시? 그냥 낚시로 하자. Okju pun segera mencari stok-stok pakaian yang akan digunakan di klub malam. Singkat cerita, akhirnya Okju berhasil membujuk Choi dan Choi segera mengajak Okju bermalam di sebuah hotel yang lumayan kelas. Tapi hotel itu cukup privat dan hanya segelintir orang saja yang tahu tempat itu. 약간 아는 사람들만 아는 그런 호텔? Sesampainya di hotel, Okju hanya diam saja dan tanpa banyak bicara. Choi yang merasa canggung, ia menyuruhnya untuk duluan meminum alkohol. Sedangkan Choi mempersiapkan obat kuat dan alat-alat esek-eseknya, juga memakai topengnya. 술 마실까? Ketika Okju sudah terlentang di kasur, ia langsung mulai aksinya dan tak lupa dengan merekamnya. Okju hanya terdiam walaupun pepayanya diremas-remas. Tapi ketika tangan Choi mulai membuka kancing celananya, ujuk-ujuk Okju dengan kejamnya sampai merobek wajahnya Choi. Sayangnya belum sempat menghabisi Choi, penjaga hotel datang dan menyerang Okju. Untungnya Okju masih berhasil keluar dari kamar dan segera menguncinya dari luar. Tapi sayang, di depan sudah ada penjaga satu lagi yang sudah siap dengan gergaji mesinnya. Ketika penjaga itu akan menyerang Okju, akhirnya Okju diselamatkan petugas hotel, sebut saja Shin. Ia segera mengajak kabur dari hotel menggunakan mobilnya Choi. Setelah mendapatkan perawatan khusus, ternyata Choi masih selamat. Ketika ia sudah baru sadar, ia didatangi para gangster, juga pemimpin gangster bernama Luke. Ternyata kelompok Luke ini mereka berusaha di bidang obat-obatan terlarang dan juga sayur-sayuran terlarang. Mereka juga berbisnis di pasar film dewasa. Dan Choi ialah salah satunya yang memproduksi dan mensuplai video-video dewasa. Hingga Choi sudah menjajal puluhan wanita demi mendapatkan uang. Choi mengatakan ke bosnya ia akan mengurus masalahnya ini sendiri. Sedangkan si bos hanya memberi waktu Choi selama 3 hari harus bisa membawa gadis itu ke hadapannya bos besar. 그 여자애는 3일 안에 데리고 와. 할 수 있지? Di sisi lain, karena Okju yang sudah diselamatkan Shin, Okju pun mengajak untuk ke restoran. Di sana mereka berdua mulai mengobrol. Ternyata orang-orang yang ada di hotel itu mereka memperbudak wanita. Karena kalau sampai tidak nurut, mereka akan mengancam, akan menyebarkan video mesumnya ke teman-temannya. 복종하지 않으면 인터넷에 올라가요. Ternyata Shin sendiri juga sudah menunggu seseorang untuk bisa menyelamatkan mereka. Shin juga mempunyai rencana untuk membunuh mereka semua. 계획이라니? 죽여야죠, 싹다. Sementara itu, nampaknya kini Choi sudah pulih. Ia mendatangi teman apoteker yang bernama Sik, dirinya yang biasa membuat Choi untuk menyiapkan obat-obat kuat. Choi menceritakan semuanya ke Sik tentang kejadian bersama wanita yang sudah merobek wajahnya, juga sudah membawa kabur mobil Lambonya. Ketika Choi minta tolong ke Sik untuk membunuh wanita itu, dengan tegas Sik menolaknya karena ia merasa hanya seorang apoteker, bukanlah seorang pembunuh bayaran. Akan tetapi dengan iming-imingan bayaran yang besar, yaitu 100 juta won, Sik pun mensetujuinya. 제 돈 1억 줄게요. 1억을 준다고요? Karena Okju dan Shin juga sudah mempunyai rencana untuk membunuh mereka semua, akhirnya ia memutuskan untuk datang ke teman lamanya yang berprofesi sebagai pelatih penembak.
Kemudian Okju juga sedikit ceritakan tentang kisah temannya balerina yang dieksploitasi dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan secara tidak langsung Okju akan membalaskan dendamnya balerina. 내가 걔 대신 해야 할 일이 좀 있어요. Kemudian Okju dan Shin janjian dengan seseorang pasangan yang sudah tua. Ternyata orang itu adalah orang yang menjual beberapa senjata bekas dan juga ilegal. 이건 산다고 내가 너냐고. 아, Si nenek juga sempat mengenalkan senjata andalannya ke Okju dan juga Shin. Sesampai rumah, Okju mempersiapkan senjatanya, memberi pelumas dan juga merakitnya kembali. Karena memang senjata yang dipilih adalah senjata bekas dan mulai usang. Shin juga terus menanyakan ke Okju kapan akan memulai aksinya. Karena kalau tidak segera menghabisi mereka semua, Shin takutnya mereka akan membunuh duluan. 그렇게 시간 끌다가 우리가 먼저 당할 수도 있는데. Di sisi lain, kini Sik meminta ke teman polisinya untuk membantu mencari mobilnya Choi yang dibawa kabur seorang gadis. Dan ketika Choi sedang mencuci mobil itu, ia sadar kalau ternyata di bawah mobilnya sudah terdapat alat pelacak. Ternyata Okju lah yang sudah memasang alat itu di mobil. Tak lama kemudian Okju menyempatkan diri untuk pergi ke minimarket membeli makanan ringan. Di saat ia mengambil coklat, Okju teringat kembali di saat pertemuan awalnya di hari ulang tahun bersama balerina. 생일 축하합니다. Setelah selesai belanja, Okju pun langsung kembali ke rumah. Dan di saat ia memanggil-manggil Shin, ternyata Sik dan Choi sudah ada di rumah itu. Untungnya Okju masih berhasil kabur dan melompat dari jendela. Keesokan harinya, Choi dan Sik menemui bos gangster. Choi mengatakan kalau sudah membunuh gadis itu dan sudah menguburnya di pegunungan. Bos gangster sedikit marah karena ia menyuruh untuk membawa gadis itu, bukan menyuruh untuk membunuhnya. Malam harinya, Choi dan Sik memandikan dan menyiksa Shin. Choi sangat kecewa kepadanya karena menurut Choi ia sudah memperlakukan dengan baik dibanding wanita-wanita lainnya. 넌 내가 다른 애들이랑 다르게 진짜 특별 대우를 해줬는데. Karena Shin tak mau memberi di mana gadis itu berada sekarang, Choi pun mulai mengambil cambuknya untuk menyiksa Shin. 그런 문제는 Ketika penjaga hotel lagi teleponan dengan seseorang, tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu. Setelah ia keluar dan tak kembali-kembali, si gendut pun langsung melihat CCTV. Tak lebih dari 2 langkah, tiba-tiba Okju datang dan menodongkan pistolnya. Setelah Okju mendapatkan informasi darinya, malam itu juga Okju mendatangi tempat para gangster-gangster itu. Darah pun semakin mendidih ketika ia melihat baju yang dipakai Shin sudah tergeletak. Kemudian Okju segera masuk ke tempat yang sangat besar. Di sana banyak orang-orang yang sedang merawat daun ilegal, juga obat-obatan terlarang. Okju menanyakan semua orang tentang keberadaan Shin sekarang. 나한테 이것저것 물어보지 않고 얘가 어디 있는지만 말해준다면 Tak lama kemudian bos besar datang. Ia berusaha mengajak Okju untuk ngomong baik-baik saja. Wes, ora usah kesuwen. 저 씨발 북악산에 못 왔다고 가야 되니 씨. 아나 어쩔 수 없어. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거. Ketika Okju mau menembak lagi, ternyata pelurunya sudah habis. Semua orang yang ada di sana langsung menyerang Okju. Saat Okju menanyakan ke salah satu anak buah gangster dan ia tak mau menjawab, kesabarannya pun sudah hilang. 그 새끼 어디 있어? 그 씨발년아. Akhirnya Okju pun berhasil membareskan semua gangster itu. Tiba-tiba Sik yang akan memberi makanan kuda, ia berhenti setelah melihat Okju.
Okju pun segera melihat ke belakang dan ternyata Shin sudah tergeletak di situ. Di saat Okju mau menembak Sik, ujuk-ujuk tepat di lengannya, Choi berhasil menembak Okju. Kemudian Sik berterima kasih ke Choi karena sudah datang di waktu yang sangat pas. Dan sekarang Sik akan membunuh Okju dan ia meminta bayaran ke Choi sebesar 100 juta won sesuai yang sudah dijanjikan. Lah, ternyata Shin sendiri juga masih hidup. Hingga pada akhirnya mereka berhasil membawa Choi ke pantai malam itu juga. Di sana, Okju mengatakan kalau dirinya adalah balerina, sehingga membuat Choi sangat terkejut. 나야 발레리나. Tanpa pikir panjang, Okju dan Shin mempersiapkan senjata apinya untuk menghabisi dan membakar Choi. Akhirnya filmnya rampung. Matur suwun dulur-dulur kabeh sing wis nonton film iki sampai rampung. Muga-muga kabeh sing wis nonton diparingi lancar nek nyambut gawe, lancar rezekine, is lancar sak kabehane. Aja lali lur, nek terus seneng ya di-like, ya di-subscribe. Nek arep kritik apa piye-piye ya di komen. Wis ngono wae. Matur suwun.